Kartu kredit adalah salah satu bentuk fasilitas pinjaman dari bank yang paling menguntungkan, di mana kamu bisa dapatkan pinjaman puluhan bahkan ratusan juta dengan bunga 0%. Yang penting kita mengerti dua konsep, yaitu tanggal cetak dan tanggal jatuh tempo. Lalu yang aku suka juga, dengan bertransaksi pakai kartu kredit, kita bisa mengumpulkan yang namanya poin dan ditukarkan dengan berbagai voucher, bahkan tiket pesawat gratis. Dan salah satu kartu kredit terbaik yang aku punya sekarang adalah BCA Singapore Airlines KrisFlyer Visa Signature, di mana kita akan dapatkan welcome bonus, dan kalau kita bertransaksi sekitar 170 juta total akumulasi, maka kita bisa dapatkan poin untuk ditukar dengan KrisFlyer dan ditukar dengan tiket pesawat gratis. Sebagai contoh, aku sudah mengumpulkan lebih dari 20.000 poin, dan ini bisa aku pakai untuk pergi ke Singapura, naik pesawat SQ, pesawat terbaik di dunia, pulang pergi Jakarta-Singapura itu gratis. Menarik banget kan? Nah, itu adalah beberapa keuntungan dari penggunaan kartu kredit. Dan di video kali ini, aku juga mau kasih tahu tentang resiko kepemilikan kartu kredit, dan kita akan angkat studi kasus dari surat media konsumen yang ditulis oleh Kak Yopi pada tanggal 4 November 2025 tentang nasabah BCA yang dirugikan sebesar 44 juta akibat transaksi kartu kredit yang tak dikenal di Kenya. Bagaimana kisahnya? Yuk kita bahas. Jadi di sini Kak Yopi adalah pengguna lama kartu kredit BCA dengan status pembayaran yang selalu lancar. Tidak pernah terlambat bayar tagihan. Silahkan periksa status saya, dalam hal ini berarti kan Slik OJK atau BI Checking, dan aku udah pernah bahas tentang cara cek BI Checking atau Slik OJK secara mandiri via website dan ku upload di video yang ini. Lalu kita balik nih ke kasus dari Kak Yopi. Kali ini saya sangat kecewa dengan BCA karena tagihan kartu kredit BCA saya pada akhir bulan Agustus terdapat dua transaksi yang bukan saya lakukan, tetapi seolah-olah pihak BCA memaksa saya untuk membayarnya dengan menawarkan keringanan cicilan 0% hingga 24 bulan. Nah, ini kronologinya juga udah ditulis. Jadi, pada tanggal 1 Agustus 2025, saya menerima OTP untuk 4 transaksi via SMS tanpa sepengetahuan saya sebagai nasabah. Dari 4 transaksi tersebut, 2 diantaranya berhasil diotorisasi dan masuk ke tagihan kartu kredit. Kedua transaksi tersebut dilakukan di merchant Paystake-nya masing-masing dengan nominal $700 dan $2.000. Dengan total nominal 44.944.000. Lalu di tanggal 9 Agustus saya menerima OTP untuk 2 transaksi tetapi tidak berhasil diotorisasi. Pada tanggal 11 Agustus saya menerima OTP untuk 4 transaksi tapi tidak berhasil diotorisasi, dan tanggal 17 Agustus saya menerima OTP sebesar 1 transaksi tapi tidak berhasil diotorisasi. Nah, itu agak aneh sih menurutku pribadi ya. Karena ini menandakan sebenarnya informasi kartu kredit dari Kak Yopi itu udah bocor sejak awal Agustus. Sejak tanggal 1, si hacker udah tahu 16 digit, kartunya expired kapan, tanggal lahirnya Kak Yopi itu kapan, nama lengkapnya siapa, bahkan CVV yang ada di belakang kartu itu udah ketahuan. Yang artinya, kalau seharusnya di tanggal 1 udah kejadian, itu seharusnya kita akan langsung telepon call center untuk menutup kartu kredit dan minta kartu kredit baru. Nah, di sini yang aku aneh itu apa? Karena udah tanggal 1 itu menerima OTP, walaupun ini bukan dia ya yang melakukan, tapi kan dilakukan oleh hacker. Dia tahu udah menerima OTP. Nah, seharusnya pada tanggal itu juga kita telepon call center untuk tutup kartu dan minta kartu baru. Karena aku juga pribadi udah pernah kejadian kayak gini, tapi di bank sebelah. Di BCA belum pernah, tapi di bank sebelah. Jadi begitu ada OTP yang aku terima, dan aku tahu aku tidak sedang bertransaksi, aku tahu dan aku paham bahwa informasi kartu kreditku udah bocor, dan oleh karena itu, kartu ini harus segera ditutup.
Makanya perlu untuk telepon call center. Dan oleh karena itu, kalau ini kejadian di kamu, jangan tunggu-tunggu lagi, langsung telepon call center untuk minta tutup kartu dan lakukan pengecekan apakah ada transaksi yang di luar otorisasi. Oke, kita balik ke kasus dari Kak Yopi. Di mana tanggal 1 Agustus di sini ada 4 SMS ya. Ada transaksi sebesar 49.500, $2.000, $700, dan 1,5 juta. Di situ udah ada keterangannya dan udah ditandain oleh Kak Yopi sendiri. Lalu berikutnya ini adalah akumulasi transaksi yang lain juga. Di tanggal 9, di tanggal 11, dan tanggal 17. Nah, ini transaksinya kita bisa lihat itu macam-macam ya. Ada yang dalam rupiah, pound sterling, lalu ZAR. ZAR ini bahkan aku nggak tahu itu mata uang negara mana. Lalu ada juga PKR. Jadi ini mata uangnya itu macam-macam dan artinya sebenarnya sejak tanggal 1 itu datanya sudah bocor. Nah, ini letak masalahnya nih. Baru pada tanggal 30 Agustus 2025 saya menyadari bahwa tagihan kartu kredit saya punya nominal yang besar karena ada 2 transaksi yang berhasil diotorisasi pada tanggal 1 Agustus 2025. Saya segera menghubungi Halo BCA untuk melaporkan sanggahan transaksi nomor laporan 1991006556. Dan ini adalah lembar tagihannya. Tadi yang $700 sebesar 11.652.000 dan yang sebesar $2.000 yaitu 33.292.000. Nah, ini yang aneh kenapa? Karena kan OTP-nya sudah dikirimkan. Artinya, si hacker itu tahu nomor OTP yang digunakan oleh BCA dan ada dalam handphone dari Kak Yopi. Nah, pertanyaan besarnya, dari mana nih hacker bisa tahu kode OTP tersebut? Oke, kita balik dulu aja ke kasusnya. Jadi di sini Kak Yopi sebenarnya itu merasa bahwa tidak pernah melakukan transaksi tersebut dan oleh karena itu ingin menyanggah transaksi. Jadi ini adalah satu mekanisme yang itu bagus banget disediakan oleh Visa, Mastercard, dan juga bank penyedia kartu kredit di Indonesia, di mana kalau misalkan kartu kredit kita itu dihack dan ternyata beneran dihack, maka uang-uangnya tadi akan dikembalikan dan cara untuk mengembalikannya itu gampang banget. Kita tinggal isi form kayak gini, surat pernyataan pemegang kartu, dan di sini kita minta untuk sanggah transaksi. Biasanya akan direview sekitar 7 hari, lalu ada review yang kedua sekitar 90 hari. Kalau terbukti kita nggak melakukan transaksi, maka uang dan limitnya semua akan dikembalikan dan kita nggak perlu bayar apapun. Nah, itu harapannya. Tapi dalam kasus Kak Yopi ini ternyata tidak berjalan sesuai dengan harapan. Karena pada tanggal 1 Oktober 2025 udah menerima jawaban dan hasilnya ditolak oleh pihak BCA dengan alasan bahwa nomor OTP sudah dikirimkan kepada customer sehingga transaksi menjadi tanggung jawab customer. Padahal saya tidak mengetahui adanya OTP yang masuk dan saya juga tidak memberikan informasi OTP tersebut kepada siapapun. Nah, ini yang agak membingungkan ya, karena kan berarti OTP-nya sebenarnya udah dikirimkan. Memang benar mungkin Kak Yopi tidak memberikan informasinya kepada siapapun. Nah, menurutku pribadi, kemungkinan besar nih di handphonenya Kak Yopi itu ada malware yang bisa membaca informasi SMS. Dan mungkin ya, mungkin. Nah, ini mungkinnya apa? Kita pernah download aplikasi dan secara tidak sengaja mungkin buka link surat undangan atau mungkin buka surat-surat lain dan ketika kita download ternyata malware-nya terinstal di handphone kita. Makanya aku pribadi ketika aku salah klik link, biasanya handphoneku langsung ku reset factory semua dan data-datanya itu jadi hilang. Menurutku itu bakal jauh lebih aman. Karena takutnya kejadian kayak gini nih, kita merasa nggak pernah kasih OTP kepada siapapun, tapi tetap kemungkinan besar hacker bisa baca semua informasi dalam handphone kita. Lalu segera setelah itu, pada tanggal yang sama, Kak Yopi segera membuat laporan sanggahan transaksi dengan nomor laporan yang baru, dan kemudian dijawab pada tanggal 28 Oktober 2025. Hasilnya ditolak lagi oleh pihak BCA dengan alasan yang sama,
yaitu nomor OTP sudah dikirimkan kepada customer sehingga transaksi menjadi tanggung jawab customer. Nah, di sini Kak Yopi itu keberatan saat dua transaksi tersebut pada tanggal 1 Agustus saya tidak mengetahui adanya kode OTP yang masuk ke ponsel. Saya juga tidak pernah memberitahukan kode OTP tersebut kepada siapapun dan saya sendiri tidak tahu ada kode OTP yang masuk ke ponsel saya. Yang mengherankan, kedua transaksi tersebut berhasil diotorisasi sehingga masuk ke tagihan kartu kredit, di mana kedua transaksi tersebut dilakukan di merchant di negara Kenya, di mana saya tidak pernah mengunjungi negara tersebut dan saya tidak berada di luar negeri saat kedua transaksi tersebut berhasil diotorisasi. Mohon konfirmasi dan penjelasan detail dari pihak BCA. Mohon jangan merugikan kami, nasabah setia BCA. Terima kasih, hormat saya, Yopi dari Tangerang, Banten. Nah, di sini itu tadi ya, kalau misalkan menurutku pribadi, di sini mungkin Kak Yopi itu nggak salah, dan BCA sebenarnya juga nggak salah, dan oleh karena itu di sini nih yang agak berat nih, karena kita bisa lihat ketika OTP tersebut berhasil dikirimkan pada handphone kita, maka menurut BCA tanggung jawabnya ada di kita sebagai nasabah. Dan oleh karena itu, menurutku pribadi, di sini posisi dari Kak Yopi itu lemah, dan oleh karena itu sebaiknya kalau nggak bisa diselesaikan sendiri, mungkin bisa minta bantuan ke lembaga sebagai contoh yang ini nih, layanan penyelesaian sengketa keuangan, dan di mana ini bisa melakukan mediasi antara Kak Yopi dan juga pihak Bank BCA. Oke, segitu aja pembahasan kita pada hari ini, dan kalau teman-teman ada kasus yang pengen dibahas, langsung aja drop di komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video yang berikutnya. Bye!